Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ferdianto. Sini saya akan mencoba untuk menjelaskan pengerjaan saya mengenai P32 sama P35 potensi lanjutan. Di P32 disebutkan bahwasanya Pop Corporation mengakuisisi 70% dari Sun Corporation seharga 350.000 tunai. Kemudian di sini juga disebutkan bahwasanya ada perbedaan antara book value dan fair value dari Sun Corporation. Pertama kita harus untuk menyiapkan schedule dari perbedaan antara fair value sama book value dari Sun Corporation. Kita tahu bahwa harga dari 70% dari fair value-nya Sun Corporation adalah 350.000. Kemudian kita untuk menghitung berapa 100% dari harga fair value Sun Corporation itu sendiri. Di sini kita bisa menghitungnya dengan cara 350.000 dibagi dengan 70%. Ini didapat hasilnya adalah $500.000. Kemudian untuk book value-nya Sun Corporation sendiri ini bisa dihitung dengan cara total asetnya dari Sun Corporation yaitu 480 dikurangi dengan account payable sama other liabilities-nya. Jadinya 480 dikurangi dengan 260.000 didapat $220.000. Kemudian untuk dihitung jadinya ada kelebihan, ada fair value sebesar 280.000 dengan book value-nya. Di sini ada alokasi untuk aset sama liabilities-nya yang 280.000 tadi. Untuk inventory-nya didapat di soal ada under value sebesar 60.000, kemudian ada under value sebesar 40.000, kemudian ada lainnya under value sebesar 20.000, kemudian buildingnya juga under value 40.000, kemudian ada equipmentnya over value sebesar 20.000, jadi mengurangi equipmentnya itu sendiri. Kemudian other liabilities-nya over value sebesar 20.000. Dan di sini di total ternyata ada 100.000 yang dialokasikan, ada selisih antara alokasi sama lebihnya tadi sebesar 180.000. Kemudian kita masukkan ke goodwill. Di sini ada jurnalnya untuk memudahkan tadi. Untuk inventorsnya 40.000, under value menambah, lainnya juga under value menambah 20.000, kemudian buildingnya under value menjadi 40.000, under liabilities-nya over value jadi 20.000 di debit, kemudian ada goodwill 150.000, kemudian ada equipment-nya karena tadi over value 20.000, kemudian ada amortized excess-nya 280.000. Kemudian di sini ada jurnal pengeliminasian untuk amortized excess-nya 280.000. Kemudian capital stock-nya juga dieliminasi sama return earning. Kemudian investment nya juga dieliminasi sekitar 380.000. Kemudian kita tahu bahwasanya tadi untuk 70% itu punyanya Pop Corporation, belum yang punya pihak luar yaitu controlling interest sebesar 30%. Jadi 30% dikali 500.000 jadinya $150.000. Kondisi untuk menyiapkan neraca konsolidasian gitu di jumlah antara Pop sama Sun Corporation. Di sini cash sama receivable-nya ditambah, kemudian inventory tadi ada under value dan juga under value. Buildingnya tadi juga ada under value 40.000. Untuk equipmentnya tadi karena over value jadi mengurangi 220.000. Dan investment-nya dihapus, goodwill-nya bertambah, terus menjadi amortized excess-nya udah dialokasikan tadi. Kemudian total aset jadi 1.690.000. Kemudian untuk liabilities dan equities-nya, account payable-nya juga ditambah 180 tambah 160.000 jadinya 340.000. Kemudian capital stock-nya sama return earning-nya dihapus dari Sun Corporation, dihapus menjadi 1 juta sama 100.000. Kemudian ada non controlling interest-nya tadi yang 30% dikali 500.000 tadi menjadi 150.000. Kemudian ini di total
menjadi $1.690.000. Untuk yang B35 tanggal 1 Januari ini, Mignon Corporation membayar 2.850.000 tunai untuk 100% dari PTT Corporation. Pada saat harganya tuh biasanya $2 juta dan laba ditahannya $500.000. Kemudian ada under value sebesar $350.000 dengan masa manfaat 5 tahun. Kemudian di sini ada pencatatan konsolidasinya terjadi 1 tahun setelah akuisisi. Didapat ada akun ini pada 31 Desember 2016. Kemudian kita untuk menyiapkan neraca pada 31 Desember 2016 karena di catatan 1 tahun setelah akuisisi pasti ada perubahan dari kegiatan di PTT Corporation. Kita bisa hitung dulu net income-nya dari PTT Corporation. Di sini ada net income-nya adalah $50.000 didapat dari perubahan return yang terjadi tanggal 1 Januari yaitu 500.000, kemudian pada tanggal 31 Desember ada 550.000, bertambah 50.000, kemudian dikurangi dengan amortisasi dari under value equipment didapat dari 350.000 under value tadi, kemudian ada manfaat 5 tahun karena 1 tahun jadi 1/5 dikali 350.000 yang didapat $70.000. Kemudian ini ada income, didapat income-nya minus atau rugi $20.000. Di sini ada menghitung nilai investasinya di tanggal 31 Desember. Tadi didapat pada awalnya adalah 2.850.000, kemudian ternyata ada perubahan income dari PTT Corporation adalah 20.000, jadinya berubah jadi 2.830.000. Kemudian untuk amortisasinya tadi yang belum pada Januari 350.000, kemudian sudah diamortisasi 1 tahun 70.000 dan pada tanggal 1 Desember menjadi 280.000. Kemudian dia ada jurah eliminasi untuk mengeliminasinya. Common stock-nya 2 juta, kemudian return earning-nya 550.000, amortisasinya 280.000 dan investment in PTT Corporation juga dieliminasi jadi 2.830.000. Di sini ada alokasi dari amortisasinya ke equipment sebesar $280.000. Di sini kita untuk neraca konsolidasian gitu ditambah saja untuk kasnya ditambah jadi 174.000, receivable net-nya ditambah jadi 280.000, kemudian untuk inventory-nya ditambah 1.750.000, dan-nya menjadi 800.000, kemudian equipment-nya tadi under value menambah 280.000 jadi 2.980.000 dolar. Kemudian investment in PTT ini dicatatkan yaitu 2.080.000 pada 31 Desember. Kemudian di sini ada 2.830 pada akuisisi yang pertama yaitu 1 Januari. Di 1 Januari ada selisih sebesar $44.000. Kemudian amortisasinya udah dialokasi jadi 0, kemudian total asetnya menjadi 6.210.000. Untuk liabilities dan ekuitasnya akun payable-nya jadi 620.000, kemudian common stock sama reteningnya udah dihapus punyanya PTT Corporation, jadinya 4 juta sama 1.590.000, kemudian total liabilities sama ekuitasnya 6.210.000. Terima kasih, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.